Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita masih di tema 2 dengan subtema 1, tapi kita lanjut ke pembelajaran 4 dengan muatan Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Silakan disimak ya. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek. Biasanya cerita cerpen itu tidak nyata atau berupa teks fiksi. Dan cerpen itu biasanya hanya menceritakan satu tokoh utama yang menjadi pusat perhatian. Nah, panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Nah, kalau contoh dari cerpen sendiri itu biasanya suka ada di majalah-majalah anak-anak. Itu suka ada cerpen cerita pendek. Nah, mungkin kalau teman-teman suka baca di buku-buku biasanya juga suka ada cerita pendek. Lalu ada cara menggali informasi dalam cerpen. Cara menggalinya yang pertama bacalah cerpen dengan seksama, lalu buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya seperti kalian mempelajari mind map. Nah, itu bisa tuh dijadikan alat untuk mencari informasi di dalam cerpen. Lalu cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Sama yang ketiga, rangkailah kembali jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Jadi intinya kayak kalian merangkum kembali cerita cerpennya dari yang udah pendek, jadi semakin padat ceritanya, jadi lebih pendek lagi. Jadi cuman poin-poin pentingnya aja yang diambil. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Di sini ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi teman-teman, kalau produksi, produk, dia memproduksi atau menghasilkan barang. Nah, orang yang melaksanakan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini ceritanya di gambar pertama ada pabrik yang sedang memproduksi mobil. Lalu yang kedua ada semacam cairan, kita tidak tahu itu cairan apa, mungkin semacam perawatan wajah gitu ya. Sebuah cairan untuk perawatan wajah yang sedang diproduksi atau sedang dibuat, sedang dihasilkan barangnya. Lalu ada kegiatan ekonomi yang dinamakan distribusi. Jadi kalau barangnya sudah jadi, kita harus salurkan hasil produksinya ke dari produsen ke konsumen. Jadi kalau distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil dari hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi itu adalah distributor atau distribusi ini adalah kayak agennya. Jadi si agen ini nanti yang akan menyalurkan ke konsumen. Konsumen itu siapa? Kita nih orang-orang yang membeli produk tersebut gitu. Kelancaran distribusi, barang membutuhkan sarana transportasi. Ada yang dari darat, udara, darat, udara, air. Nah, jadi pokoknya tujuannya itu adalah supaya barang tersebut terdistribusi dengan cepat dan tepat. Yang pertama, ini ada distribusi barang dengan menggunakan kapal. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Tanjung Priok, di Pelabuhan Tanjung Priok itu sangat padat kegiatannya, yaitu kegiatan distribusi barang dengan menggunakan apa tuh kotakan besar kontainer ya kalau tidak salah namanya. Lalu yang kedua ada distribusi mobil. Tadi kan mobilnya sudah dibuat. Lalu ini dikirim ke showroom-showroom mobil gitu. Lalu ada kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, kalau konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Nah, kalau konsumsi ini contohnya kalau kita sedang membeli barang. Nah, orang yang melaksanakan kegiatan konsumsi itu adalah konsumen. Misalnya ibu membeli mobil, berarti ibu sebagai konsumen karena ibu akan mengkonsumsi mobil tersebut untuk digunakan sebagai kendaraan. Nah, di sini contohnya ada seseorang yang sedang membeli
ikan atau sayuran itu di pasar ya, itu termasuk konsumen yang membelinya itu adalah konsumen ya. Nah, di sini ada contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada bahan baku, lalu bahan baku dan tenaga kerja, lalu diproduksi atau diproses di pabrik. Misalnya di sini ada kegiatan ekonomi pembuatan tebu menjadi gula. Nah, yang pertama tebunya dipanen. Itu adalah kegiatan produksi nih. Kegiatan produksinya tebu dipanen, lalu dikirim ke pabrik untuk diproses. Nah, di pabrik nanti tebu itu akan diproses menjadi gula pasir. Lalu, jika sudah menjadi gula pasir, nanti didistribusikan atau disebarkan ke toko-toko untuk dijual. Nah, ketika sudah dijual, nanti dibeli oleh orang. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Untuk orang yang melaksanakan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Jadi, paham ya bedanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, sekian video pembelajaran 4 hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipahami. Semangat terus ya teman-teman. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.